Jadi bagaimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Indahnya Berbagi. Sebenarnya ini kita bakal rutin, dulunya pengen buat setiap Selasa gitu ya. Tapi karena kendala-kendala, hal-hal yang sehingga membuat kita di 2023 ini barulah Ibu Liza Islam ini yang hadir untuk kali ini. Selamat siang Ibu Liza. Selamat siang Bunda. Bu Senang Liza, bertemu dengan Bunda. forum ini kan Indahnya Berbagi ini kita buat channelnya untuk para perempuan bisa berbagi hal, baik itu sharing tentang ekonomi atau sharing tentang jualannya atau sharing tentang tanamannya, masakannya, dan segala macam boleh. Nah, kalau untuk kali ini Bu Liza mau cerita apa, boleh perkenalkan diri dulu deh untuk sahabat Cahaya semuanya. Baik Bunda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Liza Aslami, usia saya 52 dan mempunyai 7 orang anak, satu putri dan 6 putra. Dan ya semuanya ya alhamdulillah masih sekolah. Kegiatan saya sebenarnya sehari-hari berumah tangga seperti biasa, sebagaimana umumnya berumah tangga ya Bu. Cuman semenjak 3 tahun lewat ini, saya mulai berpikir untuk mengisi kegiatan waktu luang ini untuk bagaimana mencari peluang usaha yang bisa menghasilkan itu. Cuman baru mulai berjalan, kendala COVID kan kemarin 2020 sempat stuck. Karena kebetulan ya mungkin diuji sama Allah, keluarga kami bergantian terkena COVID gitu kan. Jadi usaha yang sebenarnya sudah menjadi angan-angan ya terpaksa ya berhenti sementara kan. Setahun lebih kami nggak bisa berjalan kemana-mana kan, jadi di rumah aja. Jadi setahun lebih ya, makan tabungan ya Bu? Makan ya? tabungan. Setahun ya, pandemi kita makan tabungan gitu ya? Benar-benar Bu. Dan ini kan sebetulnya kegiatan sampingan ini mulainya setelah saya merasa ada pelonggaran waktu. Karena sebelum-sebelumnya kan semenjak menikah itu pun hampir nggak ada waktu sama sekali untuk ya kemana-mana untuk diri sendiri, karena fokus benar-benar mengurus anak kan. Anak masih kecil-kecil lah. Sekarang sudah mulai agak besar. Yang paling kecil ini kan sudah mulai semenjak anak saya udah mulai masuk sekolah SD, itulah mulai agak longgar kan, karena nggak ada adiknya yang udah paling kecil. Di situ saya mulai berpikir bagaimana yang memanfaatkan handphone saya untuk bisa menghasilkan, dari situ aja sebetulnya. Dan kemudian pertama-tama sih saya mulai dropship dulu, belajar usaha dari dropship, karena di Batam ini kan terkenalnya tas ya Bun, tas impor, sepatu impor, dan lumayan juga prospeknya gitu. Akhirnya saya coba-coba dropship lumayan. Pertama saya perkenalkan ke saudara-saudara begitu kan. Ada peminatnya dan lumayan mulai ada respon begitu kan, sedikit. Itu sebenarnya saya lakukan sebelum ada COVID itu, dropship gitu. Setelah sekitar tahun 2020 ya Bun? 2020 itu Bun. Ya. 2009 akhir itu udah mulai kan. Cuman setelah COVID kan 2020 di tempat kami itu Batam sudah mulai ada COVID itu kan, rame-rame. Mulai 2020 sampai pertengahan 2021. Itulah mulai saya agak berhenti sejenak, karena memang nggak bisa kemana-mana juga kan. Walaupun bisa jualan online, tapi kayaknya kami kok kurang bisa bergerak gitu kan. Apalagi di keluarga kami ini bergantian. Pertama suami, anak, terus saya, terus sampai berapa orang. Kebetulan kami kan di rumah tuh ada berpencar, nggak berkumpul, ada yang sekolah,
kuliah di Jawa kan gitu. Jadi yang di rumah ini yang utama yang kena. Dan dari situlah kami ya fokus ngurus benar-benar ngurus kesehatan masing-masing kan. Dan mulai ada usaha itu kemarin inilah awal 2022. Awal 2022 saya mulai lagi pelan-pelan. Ya pelan-pelan aja, mulai dari saya jual. Tadinya kan saya dropship Bun. Cuman kok kayaknya kalau dropship itu kayak merasa saya kurang nyaman gitu loh Bun. Kurang nyaman kan menjualkan produk orang, tapi ketika ada masalah nanti komplainnya kan ke saya, padahal saya hanya menjualkan barang orang begitu kan. Jadi akhirnya kalau lama-lama saya nggak nyaman, udahlah akhirnya sedikit-sedikit ada tabungan, belanja sendiri, saya posting sendiri di Facebook, di WA gitu. Ya alhamdulillah walaupun nggak banyak ya, pelan-pelan sedikit-sedikit ada gitu. Ya, disyukuri ya Bu. Nah, ini pilihan hidup Ibu ini, passion Ibu memang. Ya, sebenarnya sih passion Bun, karena kan sebelum saya menikah, saya pernah ikut, dan memang background saya, bapak saya kan wirausaha juga. Kakak saya yang pertama juga buka toko gitu di Jakarta gitu kan, punya toko. Dan saya membantu kakak saya di situ, berjualan baju, gamis-gamis. Jadi itu saya masih sekolah waktu itu kan, SMA-nya saya di Jakarta. Terus kerja, saya merantau ke Batam, bekerja. Dan itulah sambil bekerja saya masih terima itu kiriman-kiriman barang dari kakak tuh. Sambil bekerja, sambil jualan baju, tawarkan ke teman-teman begitu, Bun. Jadi ya masih sambil menyelam minum air, dan memang berjalan sih, alhamdulillah teman-teman banyak yang respon gitu ya. Berarti memang hobi Ibu ya? Dari dulu memang ya mungkin passionnya di situ. Cuman karena setelah berumah tangga kan nggak bisa seleluasa sebelumnya. Jadi fokus ngurus anak gitu. Nggak ada kegiatan lain setelah menikah begitu. Kemudian saya mengambil waktu senggang setelah anak udah mulai besar-besar. Ya 3 tahun lalu lah itu mulainya. Berarti anak yang paling kecil tamat SD, barusan masuk sekolah. Yang paling kecil sekarang sudah kelas 6. Oh, berarti udah gede ya, udah tidak yang paling besar alhamdulillah sudah bekerja, dan yang kedua, ketiga masih sekolah, sampai yang ada di semuanya sekolah. Gitu. Oke. Bu Liza selama ini nyaman dengan penghasilan apa adanya atau pengen membuat langkah sukses nih untuk kehidupan berikutnya? Sebetulnya saya ada ini loh Bu, ada namanya gimana ya? Namanya kita berkeluarga, apalagi kami kan keluarga besar. Kalau dibilang nyaman ya belum nyaman Bun. Karena kebutuhan makin di sini makin besar Bun. Benar, saya merasakan betul enggak. Anak kecil-kecil mungkin masih enjoy-enjoynya ya kita dengan penghasilan suami, apa yang ada dinikmati. Tapi makin besar kebutuhan anak yang untuk sekolah, yang saya merasakan betul. Kalau mengandalkan dari suami kok kayaknya makin sini kok makin berat gitu. Akhirnya saya pun berpikir gimana caranya ya supaya saya pun bisa mendapatkan penghasilan dari usaha yang kecil-kecil itu, di samping itu bisa ya membantulah kecil-kecilan suami untuk keperluan anak begitu. Kalau selama ini kan bapaknya ya untuk biaya sekolah anak-anak kan lumayan besar Bun. Jadi saya membantu anak-anak yang untuk kecil-kecilnya gitu lah. Ya saling menopang lah gitu lah Bun. Ya namanya kita usaha ya punya, walaupun kecil ya kita nikmati gitu. Nah, jadi barang-barang apa saja nih Bun yang Bu Liza jual gitu supaya para pemirsa Sahabat Cahaya tahu nih. Ini loh kalau mau beli bisa ke Bu Liza gitu. Sebetulnya kami fokusnya ke seperti yang dari awal itu ya. Saya jual tas impor. Boleh dilihat kan Bun tasnya? Boleh disorot tas-tasnya Bun? Oke Bun, ini sudah saya siapkan. Ini kalau katanya saya dengar berita kan, kalau di Jakarta katanya sama Batam tuh harganya tuh jauh ya? Lebih murah.
Jauh. Kalau harga di Batam katanya kan bebas pajak ya Bun. Ya. Jadi harganya masih di bawah dari Jakarta dan sekitarnya gitu. Makanya Itu saya beneran, tertariknya Bun? di situ. Cuman terkendalanya kalau kita mengirim barang keluar Bun, ya itulah mungkin ada plus minusnya ya. Kita harus terkena pajak kalau kita mengirim keluar Batam. Tapi kalau yang berdiri sesama Batam nggak ada biaya pajak sama sekali. Bahkan ongkirnya pun seluruh Batam cuma 10.000. Seluruh Batam seandainya ada yang beli sama Batam ya. Kalau ke Tanjung Pinang pun udah beda lagi. Apalagi kalau misalnya kita lokasinya Batam kan kecil ya Bun ya. Pulau ya? Iya, kepulauan pulau gitu. Jadi ya bisa ibaratnya kalau di Jakarta tuh sebesar mana ya? Mungkin lingkupan Jakarta Utara gitu mungkin ya. Berarti Karena dia kecil memang Batam. sebesar kabupaten gitu ya? Sebesar. Ya, kayak gitu. Jadi kalau masih belanja sesama orang Batam, insya Allah bisa terjangkau. Yang maksudnya yang bikin kita seneng itu kalau kita belanja di Batam itu ya, tasnya tuh yang dijual Bun, ya produknya lumayan bagus ya, kadang branded, harganya jauh lebih murah daripada di Jakarta. Itu kenapa bisa lebih murah ya Bun? Saya tuh, ya ini contohnya seperti ini ya, saya perlihatkan ya, ini produk LV ini kan, Iya. ini kan, LV ya. ini kalau misalnya ini memang benar-benar Louis Vuitton, ini tasnya seperti ini. Gede ya Bun? Ini ada ininya kan, ada dalamnya. Ya. Dan ini model tote yang tote. Dan bahannya dari kulit. Nah, kalau itu di Batam berapa, di Jakarta berapaan Bun? Kalau saya lihat orang-orang live, kan saya selalu mantau ya. Kalau saya lihat orang-orang live itu sekitar 200-an ya kalau LV. Mungkin tergantung model juga kan, model ukuran gitu kan. Ya. Walaupun sama-sama produknya ukuran membedakan harga. Kalau ini tuh biasa saya jual Bun kalau di Batam. Kalau di Batam sih saya jual cuma 150. Ini. Tapi kalau saya lihat kalau di Jakarta harganya sudah di atas 200. Iya. Karena kalau di Batam kan ngambilnya pun kalau ngambilnya murah ya otomatis saya jual murah kan Bun. Yang penting sedikit-sedikit ada untung nggak masalah gitu. Nah, inilah contohnya kalau yang saya jual ini. Bahannya sama seperti udah dengan tas yang dalam kecilnya tadi ya? Iya, ini udah satu set dengan ini. Memang dari sananya begini satu set, jadi nggak bisa pisahkan lagi. Dan kondisi dalamnya kayak gini lah Bun, ini kan ada isinya ya. Kondisi dalamnya luas kayak gini lah Bun. Kayak ini kosong. Lapang ya Bun? Materinya iya. Isinya ini aja nih Bun. Inilah contohnya ya, contoh satu. Kemudian kalau sepatu juga ada brandnya Monofania kayak gini dan yang dijualnya. Ini kalau udah masuk ke mall ya, masuk mall kan termasuknya udah macam-macam, ada pajak ada apa kan, harganya di atas 200-an mungkin kayak gini ya. Cuman kalau saya sendiri yang jual itu cuma 75.000. Tapi sudah dapat sepatu branded. Iya, ini. Cantik itu belum lagi ada merek. Iya Bun, ini belum lagi ada merek ini Louis Vuitton. Ini pun saya jual cuma 75 kalau di Batam. Cuman kalau saya jual keluar Bun, kadang saya coating kan. Saya coating sedikit kalau pengambilan 3 kilo. Karena kalau kita ngirim keluar cuma 1 kilo, besar di pajak. Kasihan nanti yang beli kan ongkirnya kena pajaknya tinggi. Berarti jadi kalau saya sarankan pajaknya berapa Bun? Dia kenanya kalau nggak salah itu 20% dari harga sepatunya. Belum termasuk ongkirnya. Ongkir keluar misalnya dari Batam ke Jakarta ongkirnya 35.000, nanti ditambah pajaknya. Pajak dari harga ininya sepatu. Misalnya 75.000, 20%-nya berapa nanti ditambahkan ke ongkir. Jadi saya sarankan tuh kalau misalnya yang di luar Batam beli itu, saya kasih tahu kadang temen, kadang saudara, sekalian lah ngambil 3 kilo, misalnya 1 kilo isinya 2. Kalau ngambil 3 kilo itu nggak ada beban pajak sama sekali malah.
Iya. Oh Itu gitu. cuma bayar ongkir aja. Jadi kalau misalnya mau belanja itu saya selalu kasih tahu sama customer. Uh, Khususnya orang yang mau jual lagi lalu bagus, saya bilang begitu ya. Kalau mau jual lagi ngambil pengambilan 3 kilo nggak rugi lah kalau di jalan. Misalnya ini ngambil dari saya 75 bisa dijual lagi 150. Iya, Di atas 100 masih laku. Karena betul. ini kan branded. Ini Iya. langsung mereknya Munafannya. Dan saya selalu banding-bandingkan dengan misalnya di Shopee. Saya selalu lihat kan harga-harganya ya seperti itulah. Rata-rata di atas harga yang saya jual. Ini untuk sepatunya. Yang kemarin kan ini Bun. Yang saya jual itu spesial barang lelangan. Maksudnya barang lelangan gini, jadi udah nggak seri lagi ya Bun. Karena kalau yang berseri itu harganya sudah harga normal kan. Jadi misalnya ada sisa 37, saya ambil yang penting harganya jauh dari harga normal. Seperti ini. Ini kan mereknya Saint Laurent ya. Saint Laurent kayak gini. Ini kotaknya aja udah bagus. Iya. Ini ada ininya, ada apa namanya? Ada paper bag-nya. Paper bag. Ini pun sama ada tasnya gini kan. Ada dapat tasnya juga. Tasnya pun Saint Laurent juga. Ini saya operan dari mall juga, nih ada surat-suratnya juga lengkap Bunda. Lengkap ya. Ini. Kebetulan kalau saya dapat harga murah saya jual murah. Ini pun saya jual cuma berapa? 100.000 aja. Kalau udah masuk ke mall, sudah saya Google, di searching di Google pun sepatunya rupanya masih harga 300-an. 300-an ke atas ternyata sama persis, pokoknya saya selalu lihat di searching. Betul, iya. Saya dapat harga murah gitu, makanya kadang-kadang kayak gini tuh saya stok dulu untuk persiapan lebaran, nanti mana tahu ada yang mencari. Itulah saya cari peluang-peluang seperti itu. Menarik banget. Kira-kira kalau soalnya Bunda dapat harga miring gitu, jadi bisa menjualnya lebih Iya itu. Jadi mungkin kelemahannya nggak bisa apa ya, size-nya. Kalau sandal sepatu kan harus pakai size ya. Jadi saya nggak komplit size-nya karena memang kan spesial harga lelang. Itu size 37 ya Bun? Ya? Itu size 37. Kalau ini 40-an ya? 39 40 lah. Ada dua, cuman ada dua size-nya. Kalau nggak salah 39 40 lah. Ini yang 39. Ini bahannya bagus sekali lah Bun, itu yang aku suka kayak gitu. Cuman ya ini selera ya, ininya agak tinggi. Ya. Ini kalau orang yang suka fashion lah paling ya, yang mau pakai kayak gini. Ya untuk ada lagi yang juga bisa. Yang LV, kalau yang LV yang gini Bun. Ini pun kalau dijual itu masih ratusan ya Bunda ini. Ini benar-benar Louis Vuitton ini mereknya memang asli kayak gini. Nah itu kalau beli saya jual berapa? 75 sama kayak yang lain. Ini kotaknya sama. Berarti dengan ongkir 100? Belum. Oh ya, 75 kan ini harga. Kalau sesama Batam paling ditambah 10.000, 85 gitu. Yeah. Kalau sama Batam. Kalau keluar itu misalnya kalau ke Jakarta aja ongkir Batam Jakarta udah 35. Jadi 100 lebih kalau udah sampai sana. Cuman kan kasihan juga ya, ada beban pajaknya. Itulah yang paling membedakan. Makanya kalau ngambil sekalian banyak udah 3 kilo lah minimal, itu udah nggak ada beban pajak. Selama ini Bunda gimana nih cara menjualnya? Selama ini Bunda Lija cara menjualnya manual atau udah online gitu, atau saya dari teman posting aja. Saya nggak ada live ya. Kalau orang biasanya live, saya orangnya nggak pandai live. Jadi sekedar posting di Facebook, status WA. Terus justru saya yang banyak itu di offline-nya. Karena kan saya sering biasalah kumpul-kumpul sama teman-teman, kita ke arisan, kumpul ada grup UMKM, saya cerita-cerita. Ini ada murah nih, nah itu nanti saya kabarin, nanti teman-teman datang ke rumah. Kadang saya keluar rumah, ada yang coba mau lihat, saya yang keluar gitu, barangnya saya antar ke teman kayak gitu. Ya sambil pelan-pelan mungkin ya Bun, ya namanya usaha kecil-kecilan kayak inilah usaha saya kayak gini.
Nah, belum sebesar bicara orang-orang yang tentang teror gitu. penghasilan nih Bun. Dari Ya, usaha Bunda ini penghasilannya kira-kira sudah berapaan nih per bulan rata-rata? kalau kenceng-kencengnya itu kemarin sempat waktu tahun kemarin ya mau lebaran kenceng-kencengnya ya 5 lah ada bulan. Ya Lumayan bagi ya? saya sudah cukup lumayan gitu. Karena kan menjelang lebaran itu kan ya apalagi kemarin sempat ada goncangan ekonomi kan, jadi daya beli masyarakat katanya kayaknya kurang gitu, menurun daya beli masyarakatnya begitu. Cuman mudah-mudahan lah, saya masih mengharapkan nanti lebaran sini mudah-mudahan sih bisa terjangkau lagi. Nah, menurut Bunda gimana nih supaya usaha Bunda ini berkembang? Supaya nggak jalan di tempat gitu semakin. Karena kan itu produknya bagus-bagus. Tinggal bagaimana mempromosikannya aja gitu. Ya, makanya kemarin-kemarin ini kan ada komunitas UMKM ya. Di situ saya minta bantuan dari itu UMKM tuh gimana caranya produk saya bisa meningkat. Mungkin dari permodalan, apa sistem penjualannya gitu kan. Kemarin tuh ada yang menyarankan coba Bun live gitu kan. Kalau live ini katanya lumayan. Cuman saya memang mungkin kalau orang bilang kalau live itu katanya waktu menguras waktu kan. Cuman saya di otak tuh udah mulai ini adalah bayangan. Kebenaran saya kan kemarin ikut seminar-seminar gitu kan, yang kenal sama orang yang pinter marketing gitu itu. Ya masih proses belajar lah. Katanya ibunda harus bikin Facebook baru khusus untuk jualan. Selama ini saya kan di beranda sendiri, Facebook pribadi jualannya kan. Karena kan saya bisanya kan ya Facebook saya Facebook itu aja yang untuk biasa ya, bukan untuk jualan. Ternyata memang ada Facebook untuk jualan kan, Bun. Iya. Disitulah nanti mungkin saya baru mau belajar di situ. Nah, Mungkin berarti udah kalau tergali udah nih. dibilang, Sebenarnya iya, udah saya tahu jawabannya. boleh ketinggalan ya ketinggalan sih saya mungkin dengan yang lain. Cuman ya gimana, saya kan basicnya ibu rumah tangga kan, jadi ya pikirannya masih fokus ke keluarga sih. Ini kan ibaratnya hanya isi waktu luang gitulah. Jadi masih 50-50 lah, belum bisa terjumpul ke situ. Bun, di sana Jadi ada hidup ini Bun, ada hidup TV ya? Ada hidup gimana Bun? TV? Kok ada seperti suara suara lain gitu, seperti menggema. Oh ibu udah denger ya? Nah, Iya itu ada anak saya Bun. soalnya Anak kalau saya rekam nonton di TV. ini, rekam di recording, Mau saya kecilkan dulu bagaimana? ya supaya enak, jadi nggak ada mengganggu suara Oke, lain gitu ya. sebentar ya Kak. Bentar Bun, sebentar. Nah, untuk sahabat saya yang mau diliput nih kegiatannya, usahanya, atau apapun, whatever, tentang kegiatan sehari-hari, boleh hubungi kita di 0811 11 12 11 23. Oke, thank you Bu Liza. Kita lanjut kembali ya. Ya Nah, boleh. jadi Bun, begitu banyak nih, ada sepatu, ada fashion, ada tas. Fashion belum nih, baju gamisnya mana? Tunjukin dong. Kalau gamis pun saya ada juga tuh gamis. Gamis tuh kadang saya kerjasama juga sama teman yang suka live kan. Jadi dia kan punya apa namanya channel untuk live kan. Kadang saya nitipin barang ke situ. Kerjasama sama teman dia yang live kan produk saya gitu. Saling bantu gitu. Ya udah, berarti nggak Karena apa-apa. kalau nggak, Berbagi rezeki ya, Bu. ya begitu maksud saya. Karena kalau saya jujur Bun, belum pede kalau untuk live sendiri kan. Nggak tahu kenapa. Mungkin berjalannya waktu lah, masih proses saya. Saya masih Kalau saya lihat terus nih, saja belajar. yang menyebabkan Bunda bilang tadi nggak pede itu apa sih? Pertama, jujur saya memang kalau untuk tampil di depan umum dari manapun gitu suka gampang grogian gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau ngobrol sesama teman seperti biasa aja gitu. Gitu Nggak ya. tahu kenapa. Mungkin dari mungkin kata orang bilang itu saya itu orangnya pendiam. Jadi kalau ketemu orang tuh orang bilang kok saya padahal kalau udah ngobrol seperti gitu ya enak gitu. Cuman ketika harus berhadapan dengan kamera, suruh ngomong, terus berhadapan dengan orang banyak itu nggak tahu suka nervous gitu. Mungkin perlu dilatih lah.
itu saya masih proses dalam belajar. Mungkin harus belajar sama Bunda, mungkin kan sudah terbiasa Sharing-sharing di aja depan gitu, Bun. kamera. Ya dulunya sih Iya, saya iya. juga seperti itu, Bun. Gimana ya caranya? Tapi setelah kita jalanin, menghadapi kamera, anggap aja seperti kita bercerita dengan teman gitu. Jadi sebenarnya tinggal mindset kita aja. Nanti berubah pelan-pelan, nanti bisa kok. Apalagi udah ada teman yang live itu kan, jadi tinggal nebeng-nebeng aja dulu. Nah itu nanti baru kita buat sendiri. Oke Bun, ini tanggapan lingkungan, warga sekitar, tetangga, orang tua, anak, famili, suami itu terhadap kegiatan Bunda gimana? Positif, mendukung, atau udah deh kamu di rumah aja gitu? Gimana? Enggak lah, kalau suami sih support-support aja. Bahkan awal pertama saya kepengen itu justru dari suami yang ngantar saya ke sana sini nyari produk kan, diantar sama suami. Waktu dropship itu awal sekali kan memang dropship kan. Kami itu mencari-cari tuh store yang memang jualan sepatu, tas gitu. Berjalan-jalan sampai akhirnya ketemu. Disitulah kami mulai dropship. Terus saya bilang, saya kok kurang nyaman begitu kan. Akhirnya saya bilang, gimana ya kalau saya jual beli langsung produk sendiri, langsung jual sendiri. Ya udah, kalau memang itu nyaman ya saya suruh jalanin aja. Karena begini Bun, ketika kita menjual sesuatu barang, terus orang itu komplain, saya merasa kalau itu komplainnya langsung ke saya, barang itu kan milik saya ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dropship kan misalnya kan ada komplainan dari orang, pengalaman saya begitu. Orang komplainnya kan ke saya kan, sementara saya nggak pegang produknya. Iya. Produknya produk orang. Jadi saya bingung jawabnya gitu. Saya tuh orangnya gampang panik kan kalau dikomplain gitu. Waduh gimana ya, saya ngomong begini, datanya begini. Kayak kemarin itu awal-awal mulai tuh orang kok warnanya lain ya, karena kan pada terpengaruh kamera ya, kalau misalnya diposting di gambar gitu. Oh iya. Ya, jadi terus ada yang bilang kalau kayak gitu caranya nanti ujung-ujungnya mengecewakan customer kan. Bukan itunya yang kena, sayanya yang kena, yang menjualkan produk. Akhirnya saya ya udahlah, saya nggak usah melanjutkan aja dropshipnya. Padahal awal-awal lumayan, waktu jualan tas itu lumayan jalan waktu itu. Kalau ini kan Dan Bunda sekarang pegang kulitnya, jadi udah ngerti. Oh, kalaupun komplain begitu udah benar. tahu jawabnya ya. Jadi saya tahu barangnya kan langsung, oh ini barangnya yang bagus, ini barangnya ini. Jadi ngerti mana yang rusaknya ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang reject, ini yang reject, saya bisa kasih tahu kan, ini barangnya orang ternyata reject di sini. Saya bisa tahu langsung barangnya gitu maksud saya. Orangnya itu komplain pun ya ke saya nggak ada masalah, dan misalnya orang itu mau membalikan ya paling ke saya kan, jadi nggak ribet kemana lagi gitu. Oke. Itu sih lebih cari kenyamanan aja. Iya. Yeah. Oke Bun. Kalau 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 dari lingkungan nggak ada masalah, malah responnya baik-baik aja. Ya. Ajakan untuk ke pemirsa nih Bun, supaya Gimana? beli di tempat Bunda gitu. Coba deh sekalian nih, ajak penontonnya. Bagaimana Call to Bu? action nih, call to action. Yang misalnya seperti ini. Hai pemirsa, sahabat cahaya, kalau mau Ya. perlu, nah gitu, tas, Oke. apapun, silakan. Oke. Baik. Pemirsa, barangkali ada yang mau mencari produk sepatu, tas, bahkan saya sempat jual juga kacamata, tapi saya sekarang fokusnya di tas sama sepatu. Barangkali ada yang mau cari produk sepatu yang branded, harganya murah, kualitasnya bagus, saya selalu ada menyediakan. Cuman memang ini kan barang harga-harga lelang, jadi mohon maaf kalau misalnya ada custom yang minta sesuai dengan keinginannya, kadang suka nggak ada, karena kami spesial barang lelangan gitu ya, harganya yang harga murah. Kadang-kadang kalau walaupun sesama di Batam, kalau kayak sepatu sini aja kalau udah nyampe ke mall itu udah harga di atas 200, karena ini memang brandednya asli bukan KW ya. Boleh dicek di searching di Google dimanapun pasti harganya di atas 100, paling 150 di atasnya. Jadi kalau saya tuh khusus yang barang lelang, barangnya bukan KW yang asli tapi harga murah. Cuman size-nya yang nggak lengkap gitu aja. Tas juga seperti itu. Kalau tas ini
kebetulan saya ada sedia tas juga ya. Ini kayak gini, tas villa gini. Ini saya jual cuman berapa Bunda? 60.000. Oh, 60.000 itu ya. udah dapat barang sebagus ini ya. Ini barangnya bahan glossy dan berat. Ini anunya villa. Ini kalau udah masuk mall mungkin ya harganya di atas Ratusan. ya. Ya. Jadi ibaratnya spesial harga lelang lah gitu. Barangkali ada mau cari ini tote ini pun murah. Ini barangnya bahannya kulit juga tuh. Keren banget ya. Ini pun saya jual cuma 75. Yo. Iya. Jadi ya bisa harga miring lah, kalau udah masuk toko udah ratusan kan. Berarti para sahabat saya ini udah banyak nih, bisa dapat koleksi banyak. Ya kan? Boleh. Nah, kalau mau beli nih Bun, bisa dihubungi kemana gitu. Jadi nanti sahabat saya hubungi ke nomor sekian gitu. Boleh nomor handphonenya Bun? Oke, boleh. Barangkali ada yang berminat, silakan hubungi nomor WA saya 0858 313 29264. Itu WA khusus untuk jualan saya di situ. Sosmednya Bun? Kalau mau Facebook saya adalah Liza Aslami. Z ya. Kebetulan Liza. saya belum ada IG. Oh, ya. Wajib nih Bun, wajib. Kalau IG dulu pernah bikin, cuman karena saya nggak aktif lagi, terus akhirnya hilang IG-nya. Baru sempat mau bikin sekarang, karena ada yang bilang kalau IG khusus jualan ternyata ada namanya IG Ads ya. Facebook sama IG Ads itu. Soalnya itu barang keren banget Bun, kalau fotonya diposting keren. Iya. Wah, cepet ya itulah rencananya mau seperti itu. Jangan rencana Bun, action. Ya. Oke. Sip. Oke. Itu terima kasih supportnya Bunda. Ini yang bikin saya semangat kan, harus seperti ini, ada support sistemnya. Ya inilah Bun, kalau jujur saya memang kalah pengalaman ya. Saya mengenal dunia sosmed pun terlambat ya Bun. Jujur, ada kata terlambat Bun. Ya, jadi masih gaptek gitu loh. Kalau dibilang orang tuh nggak boleh juga bilang gaptek. Tetap kita harus walaupun jadi usia tetap belajar. Kalau makanya saya masih proses belajar. Jadi dengan cara ya ikuti komunitas-komunitas UMKM misalnya begitu kan. Bagaimana cara kalau kita mau jualan ke tingkat yang lebih besar harus punya surat izin ini, NIB begitu-gitu. Itu yang sekarang saya belajar di UMKM. Dan ya saya sih masih terus proses belajar lah Bunda. Ya barangkali ada teman Bunda atau Bunda berminat. Terima kasih banyak nih Bunda Liza Aslami yang sudah sama-sama sharing. Terima kasih Bunda atas kesempatan waktunya. Senang sekali saya bertemu dengan. Ya. Demikian tadi pemirsa sahabat saya, bincang singkat, panjang, enjoy, ada barang-barangnya lagi ditunjukin. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang berada di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua, kalau mau membeli dengan harga miring, bisa hubungi ke nomor WA yang tadi. Jadi bisa dapat harga yang miring, kemudian dapat teman dari Batam. Wah, nanti bisa calling. Cari lagi nih Bun, saya mau barang apa lain lagi yang ada di Batam yang murah, bisa. Selain barang-barang ini apa lagi Bun? Kalau di Batam yang kira-kira kalau di Batam itu kan dulu iPhone elektronik ya lebih murah. Iya, handphone elektronik itu murah-murah. Cuman kan saya nggak ada fokus di elektronik ya, jadi kurang tahu pasti harga-harganya. Tapi memang barang-barang elektronik di Batam itu jauh lebih murah daripada di Jakarta. Jadi pengen ke Batam nih Bun. Boleh, silakan mampir ke rumah saya nanti. Siap ya. Iya. Sekarang Batam sudah kota wisata loh, dan alhamdulillah sih sudah banyak yang pada melancong. Karena apa? Ini kan Batam perbatasan dengan Singapura, Malaysia kan. Jadi kalau ke Batam bisa langsung ke Singapura, cuma naik itu aja speed ya. 1 jam ya Bun? 1 jam naik speed Gimana? 1 jam naik speed. Iya, naik speed aja itu. Paling 45 menit sudah sampai. Batam ke Singapura. Udah keluar negeri.
Iya, Seru, seru, termasuk seru. kita aja udah beda negara kan. Oke, Bu, Kalau sekali kalau lagi saya terima sendiri kasih nih atas sama-sama Bunda, sama-sama terima kasih atensinya. juga atas kesempatannya. Ya. Baik, demikian tadi. Semoga mendapatkan pencerahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.